Nah, untuk perguruan tinggi adik-adik nggak usah khawatir, Unisula, insya Allah agama yes, prestasi oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast SMA 1 Demak dimanapun berada. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol santai seputar dunia perguruan tinggi. Karena apa? Dalam waktu dekat sudah akan memasuki jenjang akademik, yaitu perguruan tinggi. Salah satu yang perlu kita bahas pada pagi hari ini yang bisa dijadikan sebagai referensi pelajar khususnya kelas 12, yaitu perguruan tinggi swasta, yaitu Unisula, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan kesempatan pada obrolan kita hari ini menghadirkan Sekretaris Penerimaan Mahasiswa Baru Unisula. Kita sapa dulu narasumber kita pada studio kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita panggil Mas ya, biar kalau Pak itu lebih sakral, ini Mas lebih familiar. Ya, dan aku lebih muda sekarang. Mas Royak ini adik saya lebih muda sekarang. Iya. Mas Salim ya? Iya, Mas Salim. Iya, Mas Salim ini sudah lama di Unisula dan kebetulan pada tahun pelajaran 2022-2023 ini diberikan kesempatan menjadi sekretaris PMB, Mas ya? Iya, sejak tahun 2018 saya alhamdulillah dipercaya menjadi sekretaris PMB Unisula. Sejak 2018? Jadi setiap tahun diperbarui terus SK. Oh, SK-nya diperbarui Pak Rektor itu ya? Iya. Nah, bisa diceritakan Mas, apa yang menjadi target dan program Unisula yang sehingga bisa dijadikan sebagai preferensi pelajar? Oke, Mas Royak, jadi buat adik-adik semua ya, yang khususnya yang mau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, biasanya yang ingin dicari oleh mahasiswa atau mahasiswa baru itu kan yang pertama adalah kampus mana sih yang berkualitas gitu kan. Itu pasti pertanyaan yang pertama itu searching di googling gitu ya, di Google gitu ya, yang paling berkualitas. Ternyata jauh-jauh gitu misalkan, oh yang berkualitas yang paling dekat mana gitu kan, oh di Jawa Tengah, ternyata yang swasta itu ada Unisula gitu. Unisula ini sangat unik Mas Royak. Uniknya di mana? Unik. Jadi perguruan tinggi yang lain yang umum biasanya kan hanya mengatakan kita kampus terbaik gitu kan, kampus ini kita ini Islami dan sebagainya. Unisula itu nggak hanya terbaik, nggak hanya Islami. Jadi Unisula ini kita ini tagline kita ini kan Bismillah membangun generasi khairul ummah. Bayangkan. Luar biasa ya. Generasi khairul ummah. Tagline-nya iya. Sangat filosofis sekali ya. Iya, itu luar biasa itu. Kita memang kenapa seperti itu? Karena kita kan universitas Islam ya. Iya. Jadi kalau kita goalnya atau tujuannya tidak mencetak generasi khairul ummah, nggak ada gunanya itu semua yang kita lakukan. Karena ada Islamnya. Ada Islamnya dan Islam kita itu kalau kita tambah lagi Universitas Islam Sultan Agung. Sultan Agung kita tahu dia raja Islam yang luar biasa di Jawa Tengah, di Solo dulu ya, di Mataram itu, dan itu menusantara. Nah, Unisula ini juga sama. Jadi kita pakai nama beliau itu karena beliau itu raja yang luar biasa. Sehingga punya harapan Unisula juga menusantara juga ya. Betul. Dan sudah kita tidak hanya menusantara, kita sudah go internasional. Fakta kita go internasional adalah kita sudah terakreditasi internasional. Kita ada terakreditasi ASIK, kita juga sudah terakreditasi ABS, itu terpusat di yang ASIK itu di Eropa, kemudian yang ABS itu di tingkat Asia. Jadi kita sudah terakreditasi internasional, diakui internasional. Bahasa anak milenial tuh berarti kampus swasta tapi tidak kaleng-kaleng gitu. Nggak kaleng-kaleng. Apa bahasa yang lain ini bisa jadi ada tagline juga, kampusnya Sultan. Sultan itu sebenarnya dua singkatan. Kan Sultan itu Sultan Agung sebenarnya. Tapi kenapa dikatakan Sultan itu kayak seolah itu menjadi kampusnya orang kaya gitu ya? Karena emang kita itu mental sukses. Iya. Jadi mentalnya mental sukses. Kalau Sultan nggak mental sukses, nggak Sultan namanya. Iya. Minimal dibangun dari mentalnya dulu lah. Betul. Masuk di gambling. Nah, ini Mas, biar tadi kan kita sudah ngomong mengenai filosofi tagline-nya dan seterusnya. Nah, sekarang itu kira-kira kalau biar lebih mantap dan memastikan bahwa kampus ini selalu jadi pilihan yang tepat bagi barangkali menjadi alternatif, karena Mas, bulan ini kayaknya sudah SNPTN sudah mulai tahapan yang mendapatkan tiket itu kan, ini biar barangkali nanti, karena banyak juga yang alumni SMA 1 Demak yang di Unisula juga. Saya pernah survei data itu juga ratusan yang ada di Unisula. Betul. Nah, bisa dijelaskan Mas keunggulan dari kampus Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini? Iya, jadi memang
wajar ya ketika kemudian siswa itu yang dicari pertama itu PTN. PTN nggak lulus baru PTS itu normal. Iya, wajar. Sebenarnya hari ini itu baik PTN PTS itu tidak diukur dari negeri swastanya Mas, tetapi akreditasinya, keunggulannya. Unisula tadi saya katakan selain terakreditasi internasional, akreditasi nasional kita BNPT kita kan juga sudah A. Dan insya Allah tahun 2022 ini kita akan reakreditasi dan menjadi unggul. Itu akreditasi institusi atau institusi fakultas atau institusi perguruan tingginya? Universitasnya. Ya, jadi kan ada akreditasi perguruan tinggi, ada akreditasi program studi. Program studi. Nah, program studi kita di kita ini sudah ada 8 yang akreditasinya sudah unggul juga untuk program studi. Kemudian yang B itu kita juga sudah banyak, yang A juga sudah banyak, baik sekali juga banyak. Yang C hanya tinggal 1 tok. Karena baru berdiri. Oh, fakultasnya. Prodi. Oh, prodinya. Jadi kalau akreditasi itu kan hanya tingkat universitas sama prodi, tidak ada tingkat fakultas. Dan di kita yang unik itu, kalau yang beda dengan PTS yang lain maupun PTN tidak ada yang punya budaya akademik Islami, Mas. Di kita ini ada budaya akademik Islam. Nah, budaya akademik Islam itu yang bagaimana, Mas? Indikator dan tolok ukurnya seperti apa? Jadi budaya akademik Islam itu di visi kita ini kan sebagai universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi khair ummah, ya kan? Kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar-dasar nilai Islam. Kemudian selanjutnya adalah membangun peradaban Islam untuk mensejahterakan rakyat gitu kan. Di antaranya itu tadi yang pertama adalah di bidang pengajaran, karena Dharma kan pengajaran, pendidikan dan pengabdian. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di kita ini semua referensi buku kita ini tidak hanya referensi yang umum, tetapi sudah ada sentuhan-sentuhan rekonstruksi ilmunya. Jadi berbasis nilai-nilai Islam. Itu satu. Kemudian penelitian kita sekarang tidak hanya sekedar penelitian biasa juga, itu juga penelitian-penelitian yang berdasarkan nilai Islam. Pengabdian masyarakat kita juga sama seperti itu. Kemudian kehidupan di kampus kita itu ada pembudayaan pergaulan. Bagaimana budaya antar mahasiswa, budaya mahasiswa dengan dosennya, budaya mahasiswa dengan admisinya, budaya mahasiswa dengan orang tuanya, dengan teman-temannya, itu kita atur semuanya, ada SOP-nya. Dan insya Allah tidak saklek, tetapi Islami tapi apa ya, milenial gitu loh. Ya, jadi seri ini itu kan Islami tidak harus yang harus pakai enggak. Yang penting standar Islami dan seterusnya. Enggak. Kita standar Islam yang. Kalau di luar, Mas, misalnya kalau kita naik bis atau kebetulan karena ini sudah hampir new normal, kan sudah PTN BSMA sudah 100% itu. Kalau di luar ini membedakan bahwa ini mahasiswa Unisula dan mahasiswa yang non Unisula bagaimana? Karena tadi pembangun khair ummah dan kemudian budaya ini kan mestinya kan pembiasaan di kampus kan sudah diajarkan. Betul. Nah, jadi yang pertama di raut mukanya. Raut muka di kita itu kita budayakan itu kan senyum sapa itu. Senyum itu kan bagian dari sedekah yang paling mulia. Sivitas Unisula, baik mahasiswa maupun dosen, kalau kita insya Allah ketemu misalnya di jalan gitu kan, insya Allah ketika mata bertatapan itu paling nggak muka kita itu muka smile, senyum. Tapi gitu kalau sekarang pakai masker nggak kelihatan. Nah, kalau pakai masker, pakai aura mukanya itu dari mata itu kan kelihatan benar gitu kan. Insya Allah gitu. Kalau di kita itu kan tadi ya mentalnya mental sultan, happy, sukses, ramah lah, keramahan itu. Jadi sehingga menciptakan mahasiswa itu nyaman di kampus gitu ya kira-kira. Iya, nyaman di kampus. Kita coba nanti kalau Mas Royak main ke Unisula mungkin pas salat Jumatan gitu kan, ketemu sama mahasiswa itu masih pasti meskipun nggak assalamualaikum misalkan, dia hanya senyum. Ini yang menjadi pembiasaan di kampus. Iya, pembiasaan mahasiswa kita itu kalau kita di pondok pesantren misalkan gitu kan memang terlalu ekstrim ya, sampai harus nunduk dan sebagainya. Di kita sih enggak, kita bukan ekstrim lah, itu memang adab lah misalnya. Kalau di kampus kan mungkin lebih santai. Ada lebih santai, tapi yang jelas nilai-nilainya enggak ketinggalan. Nah, kalau kita lihat kampus Unisula itu kan dataran rendah Mas ya, dekat dengan Jalan Kaligawe Mas. Dan ini kan sering banjir Mas. Nah, supaya mahasiswa ini memastikan kampus kok banjiran itu bagaimana Mas? Apakah sekarang banjir atau bagaimana Mas? Jadi soal banjir biasalah gitu, kita orang bahasa orang yang tidak suka itu melihat sisi negatifnya. Unisula kan sering banjir, enggak lah. Unisula itu berdiri tahun 62. Gitu kan, dan sekarang tahun 2022 kita banjir berapa kali sih? Cuma 2 kali Mas ya, selama kurun waktu awal sampai ini. Itu hanya 2 kali loh, itu pun karena ada kesalahan teknis. Misalkan kesalahan teknis itu di Kota Semarang itu pompanya nggak aktif misalkan pada saat banjir ekstrim kemarin itu, dan ini sudah ada solusinya. Jadi Kota Semarang ini kan sekarang pengen kayak Belanda gitu kan, Belanda meskipun dataran rendah tetapi tidak banjir. Kenapa?
karena semua sungai-sungai yang ada di Semarang sekarang dikasih pompa besar. Nah, Unisula itu diantaranya juga di sekitar Unisula itu ada pompa yang mengantisipasi setiap saat itu aman. Ya. Kemudian dari pemerintah pusat juga dalam waktu dekat tahun 2020 ini start kita membangun namanya tanggul laut gitu kan, sama tol yang mengitari Unisula. Itu dipastikan setelah ada tanggul laut dan tol itu 99% lah, insya Allah masalah banjir tertangani. Tidak ada lagi namanya nanti. Misalnya ada banjir berarti di luar ekspektasi manusia. Ya, itu kita karena faktor musibah alam. Tadi saya katakan dari tahun 62 sampai sekarang hanya 2 kali kok kebanjiran. Gitu. Berarti Unisula ini udah lama ya, tahun 2062 ya? Dari tahun 62. Berarti bulan Mei besok kita akan 6 tahun. Sudah hampir mendekati 60 tahun. 60 tahun ya. Mei besok 60 tahun. Nah, bicara mengenai usia sudah begitu panjang, hampir 60 tahun. Reputasi dan prestasi yang dimiliki Unisula apa Mas? Kira-kira dalam konteks mungkin internasional minimal 1 tahun terakhir lah, tidak usah lama-lama. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, dulu kita memulai universitas kita itu kan hanya 3 fakultas ya. Sekarang kita sudah menjadi 11 fakultas, ada 42 prodi. Itu tentunya luar biasa. Kemudian prodi-prodi kita yang kita hadirkan saat ini juga prodi-prodi yang insya Allah itu dibutuhkan pasar gitu kan. Jadi yang manfaatnya besar. Pasar pekerjaan itu ya. Terus tadi dari sisi kualitas kita kan dari yang awalnya mesti kan berdiri dari mulai C, B, A, unggul. Di kita ini sampai orientasinya ke unggul. Tadi saya katakan kita sudah sampai ke level unggul, ada 8 prodi, kemudian tingkat universitas sudah A gitu kan. Terus kemudian kita ini fasilitas sarananya luar biasa Mas. Kita ada sport center kita itu insya Allah sampai dengan tahun 2020 yang lalu kita tuh terbesar. Kalau sekarang mungkin ada yang lainnya lebih besar ya gitu. Tapi kita karena terbesar pada masanya. Ya, auditorium terbesar. Ya. Kemudian kita ini sedang kita bangun sport center juga. Kemudian kita perpustakaan kita ini juga sudah luar biasa, tidak hanya untuk memenuhi kepentingan mahasiswa dan dosen, untuk masyarakat umum juga kita sediakan juga di situ. Karena kita kan punya semangat ini ya, semangat literasi untuk gitu. Mengedukasi masyarakat betul ya. Itu bahkan kita ini tokoh-tokoh ulama di Jawa Tengah, Indonesia, bahkan di internasional itu kita termasuk kemarin Gus Bah itu ya pernah ya Gus Koyum karena banyak tokoh nasional ya betul. dihadirkan di Unisula ya. Betul. Itu artinya kan tadi membumikan khairul ummahnya itu supaya itu ya. Betul. Nah, tadi Mas mengenai prestasi kan belum biar karena kita kalau pengen masuk kan minimal prestasi yang harus di prestasi ya tadi kan prestasi institusi ya. Kalau mahasiswa kalau institusi kan jelas ya kita sudah target internasional sudah A, kemudian prodi juga sudah banyak yang unggul, banyak yang A. Kalau mahasiswanya kita ini Mas Tiawan ya, robotik itu kita tingkat internasional di Amerika loh. Unisula mewakili Indonesia dan juara umum. Robotik tingkat internasional. Itu sampai internasional kita juara Mas. Apalagi yang tingkat nasional kita kan AC terus apalagi sudah ada lagi ya. Banyak lah kalau di kita itu nggak usah di banyak. Setiap ada event pasti hampir dipastikan juara itu ya. Iya. Kita banyak lah gitu. Karena di kita emang kan ada embanan ya. Jadi kemahasiswaan kita itu setiap tahunnya itu kita ada embanan berapa yang harus terpenuhi untuk mendapatkan prestasi akademik dan non akademik. Prestasi akademik kita kan targetnya kan 0,9%. Student body kita itu ada 14.000. Jadi kalau targetnya kita 0,9 yang non akademik itu berarti kita sekitar 140-an lah kurang lebih. Itu harus kita capai. Kemudian yang akademik itu 0,03. Nah, ini biar pemirsa podcast juga lebih lebih tahu dari sisi kuantitas Mas. Kan tadi kan sisi kualitas. Sekarang dari sisi kuantitas itu per angkatan menerima berapa Mas? Iya, jadi kuantitas kita emang adakan standar ideal sebuah perguruan tinggi itu kan diukur dari rasio ya. Jadi kita itu punya dosen berapa, kita punya admisi berapa, sarana prasarana kita itu sejauh mana, maka itulah kita menjadi penentu berapa kuota yang layak kita terima. Nah, student body kita alhamdulillah sampai dengan tahun 2022 awal ini kita di 14.000 mahasiswa. Secara kolektif atau per angkatan? Kolektif. Masih aktif itu 14.000. Kalau per angkatan kita dari berapa fakultas itu? Itu dari 11 fakultas. Oh, 11 fakultas. Jadi kalau per tahun kita dapat sekitar 5.000 mahasiswa. Kenapa kok ini hanya 14.000? Ini, jadi mahasiswa sekarang ini Unisula alhamdulillah luar biasa. Jadi mereka banyak yang lulus 3 tahun setengah, 4 tahun itu banyak. Artinya memang sesuai dengan standar. Iya, sesuai dengan standar kelulusan. Meskipun maksimum kan 7 tahun ya. Tapi banyak yang lulus di 3 tahun setengah. Kalau
Mas Salim ini kok sangat paham sekali dengan Unisula. Apa dulu juga alumni Unisula juga? Oh iya, saya alumni Unisula, makanya saya bangga ngomong Unisula. Saya ini alumni Unisula. Oh, tidak alumni Unisula aja bangga, apalagi alumni ya. Ya, harusnya bangga. Bahkan mungkin tempat tidurnya juga dari Unisula juga ya. Unisula ini dulu itu tanahnya ini kan dari Demak, itu hibah dari Demak. Oh iya, karena Kaligawe itu Kaligawe cuma Demak dulu. Jadi adik-adik yang dari Demak harusnya bangga dengan adanya Unisula. Maksudnya pernah menjadi bagian Demak gitu ya. Kalau bicara Unisula memang jenengan sangat melekat ya. Iyalah, saya alumni, saya mengabdi di sana. Kita nggak ada istilah karyawan dosen, Mas. Kita itu pengabdi. Oh, pengabdi. Iya, kita kan kalau bahasa orang itu lebih khidmah itu ya. Iya, betul. Bahkan mungkin istrinya juga dari Unisula juga ya. Oh iya, istrinya juga Unisula. Jadi kalau nanti adik-adik siswa yang pengen cari jodoh nggak usah susah-susah, kuliah aja di Unisula. Di sana dapat ilmunya, dapat jodohnya. Kan enak itu. Iya. Contohnya saya ini. Iya, jadi kuliah sambil lihat preferensi yang lain bisa betul, nyaman, enak, menyenangkan juga gitu. Biasanya kan pasangan itu akan dipertemukan di mana kita berada. Dan masa-masa pernikahan itu kan masa-masa usia 20-an ya. Jadi dan itu di masa kuliah. Nah tadi ada 11 fakultas Mas ya? Iya, 11 fakultas. Coba bisa bisa dieksplor belajar biar pemirsa podcast khususnya para pelajar SMA ini bisa mengetahui secara komprehensif fakultas apa saja itu. Yang pertama, kalau adik-adik yang suka di bidang kesehatan, di kita ada fakultas kedokteran. Itu prodinya kedokteran umum, kemudian ada farmasi, kemudian ada kebidanan, ada magister biomedik. Itu yang fakultas kedokteran umum, kedokteran. Kemudian kita ada namanya fakultas kedokteran gigi. Itu ada prodi pendidikan kedokteran gigi. Kemudian kita ada fakultas ilmu keperawatan. Itu jurusannya prodinya itu ada S1 keperawatan, juga ada D3 keperawatan. Yang pengen cepat kerja D3 aja keperawatan. Kalau yang pengen nanti karirnya pengen sampai ke menjadi dosen, ambil aja S1 misalkan. Kemudian di ilmu hukum kita ada S1 ilmu hukum, ada S2 magister ilmu hukum, ada magister kenotariatan, juga ada doktor ilmu hukum. Sampai dokter Mas kita ada. Kemudian di teknik sipil kita ada S1 teknik sipil, kemudian ada S1 planologi, ada magister teknik sipil, juga ada doktor teknik sipil. Kemudian di ekonomi kita ada D3 akuntansi, ada S1 akuntansi, S1 manajemen, kemudian magister manajemen, terus kemudian ada doktor ilmu manajemen. Kemudian di teknik industri kita ada prodi teknik informatika, kemudian teknik industri, kemudian manajemen informatika Mas ya, elektro kita ada elektro. Kemudian ada fakultas agama Islam. Nah, itu tertua loh Mas. Jadi fakultas iya itu. Iya, fakultas agama Islam kan kita kampus Islam ya. Iya. Ada fakultas agama Islam. Kita ada jurusan tarbiyah, ada jurusan syariah, kemudian ada juga magister pendidikan agama Islam. Kemudian di pendidikan ada FKIP itu. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada PGSD. Kemudian ada fakultas bahasa dan ilmu komunikasi. Itu ada bahasa Inggris, sastra Inggris sama ilmu komunikasi. Kemudian ada psikologi juga. Di fakultas psikologi itu ada prodi ilmu S1 psikologi. Jadi lengkap. Jadi lengkap hampir sekali. Kalau bisa dikatakan kalau ada yang dekat kenapa kita harus pilih yang jauh gitu ya? Betul Mas Royak. Nah ini Mas Royak ini perlu menyampaikan ke adik-adik. Ya, bisa podcast. Ya. 12 khususnya ini. Jadi gini, ada yang dekat, berkualitas gitu kan, terus kemudian kampusnya juga kampus yang islami, nyaman, prodinya juga lengkap. Terus yang tidak kalah pentingnya Mas, lulusan kita insya Allah sudah terarah. Terarahnya bagaimana? Di kita ini sudah menjalin kemitraan dengan sekian, mungkin bisa ribuan kali ya, ribuan industrial itu, yang itu nanti siap untuk menampung lulusan-lulusan kita. Kita kan tahu ya, ngelamar kerja atau mau berwirausaha tanpa networking susah betul. Tapi kalau sudah ada networking, Unisula ini nih mitra saya gitu kan, cepet itu. Oh berarti sudah dipersiapkan sejak awal ya? Jadi dari mulai masuk kita bekali dengan budaya akademik Islaminya, sehingga outputnya juga kebutuhan untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi profesional, untuk menjadi pegawai, bisa kita fasilitasi. Persoalan mau berwirausaha yang penting sudah punya modal dari Unisula itu ya. Di kita pendidikan ke semua prodi itu ada pendidikan kewirausahaannya. Semua prodi. Jadi memang sudah dibangun mental berwirausaha ya. Kemudian kalau misalnya mereka tidak ikut jalur kemitraan, berarti jalur mandiri bisa gitu ya. Gitu. Jadi tadi saya bilang dia mau jadi entrepreneur juga dibekali, dia mau jadi profesional juga dibekali ilmuannya, dia mau menjadi pegawai juga ada strateginya. Ini gini Mas, tadi kan di awal kita kan ini kan kampusnya termasuk dalam tanda kutip kampusnya Sultan ya. Ya mahal gitu. Kira mahal ya. Ini soalnya tidak semua
semua orang itu apalagi di masa pandemi, Mas. Yeah. Masa pandemi seperti ini sangat kena dampaknya bagi orang-orang tua yang tidak punya penghasilan secara tetap. Kalau karyawan, pegawai mungkin tidak ada masalah, tapi yang dari si sektor wira swasta ini kan juga padahal mereka pengen cita-cita anaknya itu besok menjadi generasi khairul ummah dan seterusnya. Nah, ini gimana, Mas? Jadi masalah biaya, bayangkan saya ini kan asli Demak ya, saya asli Demak, Sayung, Pelosok gitu. Itu aja bisa. Sayungnya mana? Saya Sidogemah. Oh lah, Sidogemah dekat pantai ya? Iya, dekat pantai. Sekarang mungkin hampir abrasi loh. Sekarang sekitar hampir laut. Betul. Sekarang masyarakat desa saya itu Badong Sidogemah itu yang kuliah di Unisula itu bisa lebih dari 15 per tahun. Kena abrasi, asetnya hilang, bisa kuliah. Itu artinya apa? Murah Unisula itu. Yang bilang mahal siapa? Enggak, sekarang ini tadi sekarang. Dulu hanya saya, ya kan? Dulu hanya saya. Oh, sekarang rata-ratanya hampir 15 per orang. Per tahun. Itu artinya apa? Dengan latar belakang yang bervariatif. Betul. Itu artinya terjangkau, Mas. Yang pertama, coba bayangkan. Kita ini sebagai kampus terkemuka, terakreditasi internasional gitu kan. Prodi kita juga sudah banyak yang unggul, banyak yang baik sekali. Tapi harga price di kita ini benar-benar sesuai dengan kemahalan daerah. Kalaupun masih ada yang mengatakan mahal, di kita beasiswa itu banyak sekali. Oh lah, ini berarti beasiswa di kita melimpah. Jadi orang yang tidak punya tidak boleh pesimis ya? Nggak boleh pesimis. Karena padahal gini Mas, anak saya itu pengen kuliah di Unisula tapi saya tidak punya ragat. Orang desa kan wajar kan? Nah, ini berarti menjadi alternatif dan solusi itu bisa menyekolahkan. Nah, beasiswa apa saja Mas yang kira-kira ditawarkan? Yang pertama, kita menghargai orang yang berprestasi. Kita ada namanya PSB. Pelusuran siswa berprestasi. Itu kita berikan beasiswa 50% dari DPI gelombang 1. Yang pinter ya kan. Itu contoh misalnya dia punya peringkat. Ya, misalkan dia nilainya ranking 1 2 3 sekolahnya, kemudian terus dia punya prestasi akademik, lomba-lomba bidang keilmuan, kemudian non akademik itu bidang olahraga, seni dan budaya. Itu bisa masuk 50%. Kemudian kalau dia mungkin di PSB dia kelupaan belum daftar gitu kan. Kita masih ada namanya beasiswa cemerlang. Beasiswa cemerlang itu kalau nilai rapotnya di atas 85 itu kita kasih diskon 50%. Kalau di SMA Demak nilainya 85. Lebih banyak kan? Iya. Barangkali ini kan pemirsa podcast yang lain. Makanya kalau mahasiswa di SMA 1 Demak itu kok jumlahnya 400-an setiap angkatan, masuk ke Unisula 100 orang deh. Gampang itu soal biaya. Ada lagi ya bisolanya ya. Pak, saya kan tidak berprestasi, saya kan tidak kaya gitu kan. Nggak usah khawatir, punya semangat, masuk di Unisula kita ada namanya beasiswa yang lainnya itu misalkan orang tua kalian itu contoh tidak guru mampu. gitu kan. Guru misalkan. Pak, saya kan ya guru kan gajinya pas-pasan. Dulu deh ya. Gajinya gede gitu kan. Sekarang juga pas-pasan. Ada beasiswa berkhidmat gitu. Pak, orang tua saya itu cuman staf accounting, bisa juga dapat beasiswa 25% itu. Ada lagi di kita itu bermitra dengan pemerintah namanya KIP kuliah. KIP kuliah itu sudah gratis kuliahnya. Per bulan masih mendapatkan lagi sekitar 900 sampai 1 juta, Mas. Enak nggak? Kuliah gratis. Masih mendapatkan per bulan uang hidup itu 1 jutaan. Itu di kita kuotanya sangat banyak. Tahun lalu aja kita mendapatkan 300 dari pemerintah. Jadi tidak ada alasan tidak punya. Tidak ada alasan. Kita ada lagi namanya kalau misalkan santri gitu kan. Wah, saya santri Pak, santri aja kita uang sakunya berapa? Santri kita ada beasiswanya, potongan 30%. Kurang apa? 30%. Nah, kalau misalnya ini kan Islam. Ya. Misalnya kalau misalnya kalau ada santri yang kemudian punya kelebihan misalnya tahfidz atau apa atau juz misalnya. Langsung kita terima gratis TIS. Tahfidz 30 juz langsung kita terima gratis TIS. Di semua fakultas, semua prodi. Termasuk kedokteran. Termasuk kedokteran. Tahfidz 30 juz sudah mahir ya. Iya, bilgaib ya mestinya. Bilgaib lah. Kan itu kita terima. Sama juga dengan yang tadi. Mas, saya kan tidak ngambil pondok di tahfidznya, saya di kitabnya. Saya kalau ditanya tahfidz saya nggak bisa, tapi kalau alfiahnya saya mahir.
Hafal Alfiyah? Ada diskon, ada Alfiyah juga? Oh iya. Kalau kampus lain kan nggak ada, rata-rata kan. Kalau di kita enggak. Alfiyah 1000 ya. Kita penguasaan terhadap fikih, terhadap ilmu alat itu luar biasa. Betul-betul di ya. Oh iya, kita akomodir. Diakomodir semua ya. Dan kita kan punya pondok pesantren Sultan Agung di dalam lingkungan kampus itu ada pondok pesantrennya. Itu kita ada 5 gedung, Mas. 3 gedung baru, 2 gedung lama. Jadi, itu kapasitas sekitar mungkin bisa sampai 1.500. Jadi paketnya istilahnya komplit plet itu ya. Betul. Karena sudah Islam, budayanya bagus, apalagi dalam satu boarding school pondok pesantren. Betul, ada semuanya di situ. Maka pemirsa podcast jangan ragu untuk milih Unisula ya. Maka yang sekarang masih ragu-ragu di Unisula. Satu lagi, Mas. Ya. Selama kalian belum masuk ke Unisula, itu masih menjadi saudara kami. Tapi ketika kalian sudah masuk ke Unisula, kalian menjadi anak kami. Kewajiban kami, kalau kalian sebagai anak kami, maka kami haramkan kalian itu tidak lulus kuliah hanya gara-gara tidak bisa bayar. Artinya, ketika kuliah di Unisula dan kemudian di tengah jalan ada permasalahan ekonomi, garansi dari kami adalah kami berikan beasiswa sampai lulus. Luar biasa. Itu nggak ada di kampus lain loh, Mas. Iya. Itu di kampus lain. Hubungan yang dibangun tidak hanya hubungan profesional antara anak kami, dan karena anak kami harus lulus, dan ketika lulus nanti kalian menjadi pendakwah kami, pendakwah ke masyarakat PR untuk bagaimana mempublish Unisula gitu ya. Hanya mempublish Unisula, Mas. Kalau Unisula itu urusan dakwah ya. Iya. Kita ingin tadi sebagai lembaga dakwah kita harus menyampaikan kebenaran. Iya, artinya nilai yang dibangun tadi rumahnya. Kita ada nilai keunisulaan yang tentunya mendasarkan pada Al-Quran hadis gitu kan. Sehingga karena tadi tagline-nya adalah Bismillah magradasi kita tahu di Al-Imran itu 110 ya kan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ya kan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu generasi kita, Mas. Ini produk dulu padahal loh ya. Produk mahasiswa dulu apalagi sekarang ya. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu sudah dihafalkan ya, karena tadi nilai-nilai khairul ummahnya sudah ditanamkan sejak awal. Nah, ini tadi kita panjang lebar, Mas. Nah, kalau ada pemirsa yang podcast yang menyimak atau yang ini tanya, sebenarnya mulai kapan pendaftaran di Unisula ini? Ya, jadi yang PSB, betul. Iya. PSB kan kita mulai itu yang sesi 1 itu PMB bukan? PSB dulu. Oh, PSB namanya. Jadi open process itu mulai Oktober ya, Mas ya, Oktober November. Oktober kemarin 2021. Ya, kemudian kalau yang tertinggal di sesi 1 kita masih ada sesi 2 itu adalah Desember dan Januari 2022. Desember 2021 sampai Januari 2022. Ini sebentar lagi. Jadi kalian adik-adik yang pengen segera melanjutkan, segera daftar sekarang. Ini mumpung masih ada PSB Season 2. Potongannya beasiswanya itu 50% dari DPI. Luar biasa, mantap ya. Oh iya. Ini kan banyak yang belum lulus, Mas. Tidak apa-apa, kan PSB itu kita ambilnya dasarnya dari nilai rapot semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Jadi kelas 10 dan kelas 11 ya. Oh iya, berarti kelas 12 rapotnya tidak terpakai? Belum terpakai. Masih pakai untuk program jalur PSB tadi. PSB. Karena kami lagi kalau nilai rapotnya kelas 1 dan kelas 2 atau kelas 10, kelas 11-nya bagus, insya Allah lah kelas 3 kira-kira endingnya juga bagus ya, korelasinya ada mungkin bagus turun ya. Berarti kita sudah melakukan survei hampir sekitar 90% tren penurunan, 90% itu naik gitu ya. Tidak, misalnya ada penurunan pun juga sangat kecil gitu ya. Sekali. Nah, ini berarti yang kelas semester 4 ini juga sudah mulai bisa persiapan ya? Iya. Yang kelas 11 ini? Iya. Ada persiapan, makanya kalau saya selalu menyarankan untuk teman-teman ya, atau di Demak itu kan saya juga aktif di banyak tempat ya, gitu kan. Saya sampaikan kalau pengen segera kuliah, tolong anaknya mulai kelas 1, kelas 10 itu udah dipersiapkan fokus ke ini pembelajarannya itu biar nilainya bagus. Karena ada program PSB, sama di PTN kan juga ada kan. Itu kan dasarnya rapot kelas 10. Ini berarti ya, termasuk Unisula juga hampir mirip-mirip dengan program SMA. Iyalah, sama. Saya kira kita punya misi yang sama, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan. Jadi PTN dibiayai pemerintah, kita dibiayai oleh masyarakat gitu kan, tapi kita misinya sama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Luar biasa. Nah, tidak terasa ini, Mas, kita sudah hampir 1 jam. Iya, karena intinya juga saya yakin jadwalnya harus muter ke daerah-daerah untuk sosialisasi PSB tadi ya. Kita cukupkan. Barangkali ada closing statement 1-2 yang disampaikan buat adik-adik sekalian, ini di masa pandemi ini tidak hanya adik-adik,
sedunia ini mengalami kekhawatiran yang luar biasa, tapi adik-adik percayalah, dengan berilmu insya Allah semua masalah ada solusi. Nah, untuk berilmu tidak hanya hari ini, tidak hanya sampai selesai pada tingkat SMA, tidak sampai tingkat SLTA, tapi harus sampai level ke perguruan tinggi. Nah, untuk perguruan tinggi adik-adik nggak usah khawatir, Unisula insya Allah agama yes, prestasi oke. Terima kasih Mas Salim. Dan satu kata mungkin apa yang bisa disampaikan podcast SMA Demak? Mantap. Terima kasih dan mudah-mudahan sampai ketemu lagi di podcast dengan tema yang berbeda tentunya. Siap. Demikian pemirsa podcast SMA Demak dimanapun berada, kali ini kita sampai selesai. Banyak hal yang sudah kita dapatkan tentunya dari informasi. Untuk lebih lanjut nanti bisa dilihat di web SMA di web di kampus Unisula maupun nanti kalau mau datang ke podcast SMA Demak nanti kita kita kasih referensi lebih detail atau ke BK sekolah masing-masing. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe, dan tentunya jaga protokol kesehatan. Akhirul kalam, wal muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.